Nah, ini referensinya dia bisa ikuti ataupun cari sumber yang lain dipersilakan. Apa yang kita bahas hari ini, mulai dari apa itu supo, gitu ya. Kemudian kita coba diskusikan formula apa strategi formulasinya. Kemudian beberapa hal yang perlu di bold ataupun di highlight ketika kita merumuskan formula dari supo itu apa aja yang harus dipertimbangkan. Kemudian tentu akan ada tantangannya sendiri ya, problem dalam formulasinya, di metode produksi, packaging, dan quality control. Ya. Nah, mulai dari introduction, ya saya kira Dede juga sudah belajar mandiri ya selama mengerjakan Mas praktikum supunya, bahwa supo itu kalau secara tampilan final produknya itu berupa solid ya ketika belum diadministrasikan ya, dimasukkan ke lubang. Lubangnya macam-macam ya di sini. Nah, di mana dengan bentuk solid itu ya, dan dia tergantung target pasiennya dan juga lokasi administrasinya, maka uh, supo itu ya didesain atau dicetak dengan berbagai ukuran ya, maupun bentuk, karena tergantung dari lubang yang ada di tubuh kita ya. Ada di rektal, vaginal, nasal, telinga ya, maupun di uretra ya. Namun yang masih cukup familiar atau populer itu rektal, vaginal ya, pemanfaatan supo. Dan mekanisme ataupun eh, nasib lah ya, nasib dari supo itu ketika pasca diadministrasikan di dalam lumen tubuh itu, dia akan meleleh tergantung basisnya, atau dia melembut seperti itu, atau dia mengikuti mekanisme melarut ya. Jadi ini tergantung dari jenis basis yang digunakan ya. Jadi tidak selalu harus diuji titik lelehnya atau melting point-nya gitu, atau berapa lama dia melelehnya, tergantung dari basisnya juga ya. Nah, kemudian supo ini pun juga bisa ditargetkan untuk sistemik ya, meskipun banyak diadministrasikan untuk lokal ya, karena kan terutama area yang digunakan atau area administrasinya itu kecil ya, hanya lumen area lubang yang terbatas, surface ininya, absorptionnya, namun juga masih memungkinkan untuk sistemik. Nanti kita bisa lihat. Kemudian meritnya maupun tantangan ataupun apa namanya challenge ya dari supo ini, tentu supo dijadikan alternatif kalau rute oral atau rute atas ya, lubang atas alias mulut itu tidak bisa dimanfaatkan dengan berbagai alasan ya. Apakah orangnya lagi koma atau lagi kondisi tertentu ya, mulut itu tidak bisa dijadikan fasilitas ya untuk menelan, atau kondisi GI-nya yang lagi bermasalah pasca operasi, atau lagi intensif muntah, mual seperti itu gitu ya. Kemudian faktor usia dan juga mental illness yang bisa menjadi kendala ya mengadministrasikan obat rute oral. Kemudian ataupun dari karakter obatnya sendiri yang punya efek samping atau harm seperti itu terhadap mukosa lambung ataupun usus gitu, itu tidak bisa dipaksakan. Nah, kemudian atau dari sisi stabilitas obatnya, eh, yang sudah kalian ketahui ya, bahwa saluran cerna kita memang diciptakan untuk melumat segala hal ya, yang ya karena makanan ya dan nutrisi, dengan berbagai matriks makanan yang keras, yang lembut, yang berserat gitu ya, memang dibuat demikian sehingga organic compound like API itu tidak semuanya bisa tahan ya, di enzimatik ataupun asam yang rendah seperti itu. Ya, kemudian juga nasib obat ya pasca ataupun before ya, karena ini eh,
bagian dari ketidakstabilan, kemudian first pass metabolism di situ, eh, pasca diabsorpsi gitu ya, karena nasib obat ketika diabsorpsi rute oral, maka darah itu dibawanya kemana? Ke hati. Ya, pastinya hati tahu senternya apa? Metabolisme. Ya. Jadi kalau obatnya udahlah di metabolisme langsung di hati, ya sisa keluarnya ke tubuh kan tinggal berapa persen gitu. Nah, kalau dia tidak masuk ke jendela terapeutik, kalian udah masuk belum ya? Udah masuk belajar itu nggak? Terapi apa judulnya ya? Farmakoterapi gitu, kalian udah masuk belum? Udah dapat? Farmakoterapi 1, Ibu. Sudah, Tapi udah kenal lah ya jendela terapeutik itu ya. Udah dikenal nih. Sudah, Ibu. sudah Nah, Ibu. ya, ya, ya itu ya. Jadi kalau sisa obat dari keluar dari hati itu misalkan 10% atau 5% gitu ya, eh, ternyata untuk reach indeks terapinya masih kurang gitu ya tetap aja. Nah karena itu tidak bisa dipaksakan lewat rute oral. Ya. Kemudian dari sisi ya organoleptis ya, ini juga kalian belajar sirup ya, ini kan jadi tantangan awal ya, ataupun sirup, suspensi gitu ya. Kemudian drug that may be abuse ya, ini potensial abuse ya untuk digunakan suicide, terutama mungkin saya nggak tahu apakah kalian suka menggali ya case-case di dunia farmasi, obat-obat yang dipakai gitu ya untuk nge-fly, istilah orang ini ya nge-fly gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu bahasa keren tanda kutip ya. Itu apa yang dipakai bahasanya, tapi yang biasanya untuk merasakan sensasi itu tuh nge-fly lah ya itu. Jadi biasanya obat-obat yang mengatur atau memodulasi neuron ya sistem saraf gitu itu beresiko tinggi. Dan biasanya itu tidak diberikan secara oral ataupun kalaupun iya itu udah masuk ranahnya psikotropika, narkotika yang sudah tidak bisa diberikan dengan mudah ya. Kalian mungkin saya nggak tahu dapatnya di mana ya peraturan undang-undang itu di kuliah apa atau di apotek ya. Atau cari dari sekarang juga udah bisa. Tantangannya atau potensial kelemahan dari rute Supo, namun tidak by default, by lagi ya segala kelemahan itu masih punya potensi untuk diatasi. Nah, contohnya mukosa iritasi. Nah, mukosa iritasi ini artinya Supo itu punya potensi untuk punya side effect iritasi pada mukosa, mengiritasi mukosa. Tapi ini tergantung dari basis lagi balik lagi formulanya, depend on formula ya. Tapi jadi tidak by default selalu terjadi. Kemudian kalau ini ya traditional issue feeling of aversion. Jadi traditional issue feeling ini artinya karena the way kita masukkan itu produk ya, produk farmasinya itu suatu yang enggak lazim gitu ya, karena eh, ya masuk ke rektal atau nanti masuk ke vaginal gitu ya, ovula. Itu kan sesuatu yang tidak biasa ya. Jadi sensasinya itu gimana gitu ya rasanya. Jadi eh, tidak inilah ya. Kalau mulut kan memang sering memasukkan banyak hal ya, jadi ya orang minum ya nggak ya udah biasa aja. Tapi kalau ya lubang-lubang tersebut gitu kan memang tidak untuk diberikan sesuatu ya. Jadi perlu ada edukasi dan ini kerjanya apoteker lah ya gitu. Kalau di klinik atau di apotek. Kemudian ini kebocoran, bocornya bukan di sediaannya ya, bocornya itu ketika diadministrasikan ya, kembali lagi kalau mekanismenya meleleh ataupun melarut seperti itu dan lubang-lubang itu kan tidak ada katup ya, jadi ya berdasarkan ini aja gitu otot gitu. Nah kalau posisi pasien itu tidak dijaga statis seperti itu, tidak kemana-mana gitu ya, kebocoran tuh bisa dihindari. Ya, asalkan posisi insertnya itu juga nggak terlalu ke tepi ya atau ke luar gitu ya, agak keluar.
Nah, tapi kalau pasiennya baru dimasukkan, dia ke sana kemari, ya udah nanti kalau yang mekanismenya meleleh kan bisa keluar gitu ya, kayak diare misalkan gitu. Sometimes incomplete absorption. Ya ini banyak hal yang bisa menyebabkan ketidaksempurnaan 100% ya obat itu diabsorpsi. Ya misalkan kondisi fisiologi apa namanya? Ya fisiologisnya yang lagi kena diare atau dia pas contohnya rektal aja lah ya kasusnya ya rektal. Dia tidak ke toilet dulu, buang hajat gitu ya, sehingga masih dipenuhi feses ya. Nah itu kalau suatu waktu dia mau pup kan ya pasti ya keluar, dia kedorong keluar. Nah, atau kondisi lainnya ya. Dan ini seringnya inter-intrasubject variation ya karena balik lagi anatomi tiap orang tuh pasti ada keunikannya gitu ya. Dan ini sangat tergantung pada luas area tubuh atau lubang yang di ya tempat rektal atau supo itu ya di ditempatkan. Ya, jadi kan tiap orang ya beda-beda lah ya. Bisa jadi lebih luas, bisa jadi lebih sempit gitu. Nanti kita bisa lihat ada perbedaan ukuran. Kemudian proktitis, ya coba cari proktitis itu apa. Jadi lebih ke kondisi sakit ya, inflamasi. Jadi ini juga menentukan apa namanya absorpsi ataupun kemampuan dari sediaan itu juga ya. Apakah dia nanti pengaruhnya melarutnya agak lama ya atau absorpsinya terganggu gitu banyak hal. Dan kalau yang ini sih udah nggak ke ini ya kalau dulu sih ya pertimbangannya. Tapi sekarang teknologi makin memudahkan jadi harusnya nggak ada masalah. Kemudian self life stringent storage condition. Jadi tergantung basis ya. Biasanya basis-basis yang rentan, misalkan ya based on lipid dan lipidnya itu natural, ya bukan sintetik, maka masalahnya apa biasanya? Ada yang tahu nggak masalah lipid itu? Atau masalah minyak, coba keywordnya apa? Ada yang tahu? Coba tuliskan jawaban atau bersuara juga boleh. Masalahnya apa kalau minyak atau lipid itu? Terutama yang trigliserida. Oke, jadi tengik. Tengiknya kenapa itu? Tengik itu menandakan ada apa? Yes, teroksidasi. Betul ya. Jadi yang rentan dengan oksidasi eh, maka perlu dijaga. Ya, ya kalau kalian praktikum, mostly kalian pakai basis mungkin ada yang banyak PEG gitu ya. Saya nggak tahu di kelas ini ada yang pakai lipid nggak? Teobroma, teobroma kakao ada. Kita di lab ada, ada yang pakai ada teobroma. Halo. Ya, jadi kalau sejenis teobroma kakao itu kan dia lipid yang dari organik ya. Nah, itu sangat rentan dengan oksidasi. Maka tentunya untuk mengcounter oksidasi, kalian udah tahu ya jawabannya ya. Ya, sudah suspensi sirup itu udah ada excipientnya. Ya. Eh, Tambah lagi kalau teobroma itu juga aturan penyimpanan produknya juga membutuhkan kulkas ya, freezer. Ya, karena tadi sensitif terhadap suhu, ya apalagi sekarang Jogja atau Indonesia lah panas sekali gitu. Eh, Mungkin feel light-nya itu 3738 ya udah meleleh sendiri kalau di luar ini. Ya, jadi harus disimpan dan itu juga eh, mensuppress juga terjadinya oksidasi. Kemudian GI state effect absorption-nya ini tadi yang saya sampaikan kalau gastrointestinal ya upstream-nya terjadi sesuatu dalam hal misalkan ya kayak diare kan itu motilitasnya tinggi ya. Intestin kita bergerak sangat tinggi ya karena keracunan lah, kan keracunan bakteri dan macam-macam.
Sehingga kan tentu akan mereka kan satu satu line kan, meskipun di kolon rektal itu kan satu kan, nggak ada konektornya satu satu kesatuan. Ya ini juga pengaruh. Nah itulah weakness-nya lah. Ya, ya tetap semua produk itu punya limitnya. Ya, makanya eh, apa farmasis ya eh, mengembangkan banyak produk gitu. Kalau nggak via rute ini sini, kalau nggak di sini ya alternatifnya banyak. Ya, yang paling apa ekstrimnya tanda kutip ekstrim dalam hal ini ya harus eh, bypass gitu ya, bypass injection seperti itu. Ya, kan menyakitkan tapi ya. Namun yang balik lagi itu bisa 100% ya karena tidak melalui rute yang panjang ya bisa berada di darahnya 100%. Suppositoria ini pengenalan ya, tipe-tipenya tadi yang sudah dimention di depan ya. Eh, yang jarang mungkin udah nasal, ear, uretra. Kalau uretra pun banyak pakai mungkin sejenis apa ya kayak apa ya sejenis kayak eh, bukan kateter tapi lebih fleksibel lah dari base polimer juga. Kebanyakan mungkin seperti itu. Tidak supur. Jadi yang populer itu masih sekarang eksis tuh rektal, vaginal, ya. Dan kalau rektal bentuknya ya mengikuti lumennya rektal ya. Jadi paling enak itu bentuknya kon atau torpedo, bukan nyamannya lah maksudnya paling nyaman torpedo. Kemudian kalau vaginal ya area ini atau disebut dengan pesiris itu lebih ke bentuk telur ya, oviform, globular itu nyaman ya. Dan ukurannya juga relatif lebih besar. Dan perbedaannya karena area vaginal ya itu lebih kaya dengan apa ya mukosa seperti itu dan area yang sangat sensitif maka sangat di ini ya mostly atau almost 100% lah ya based on glycerin, gelatin ataupun makrogol. Guys, makrogol ini mungkin kalian bisa cari sinonim dari PEG ya di Proe-nya. Ini dari size, tentu dari anak-anak sampai dewasa tuh beda. Jadi kalau size anak-anak tuh 0, ya. Eh, untuk dewasa ada rest-nya lah. Nah kalau jadi ini kalian bisa lihat 0, itu lebih kurang setengah dari usia dewasa, 1 gitu ya. Dan bentuknya lebih kayak pensil, ya sesuai lah ya untuk baby. Nah, ini appearance-nya, jadi kalau bentuknya based on apa namanya tadi glycerin gelatin akan dihasilkan seperti ini. Kalian kayak gummy gelatin gitu kan ya, gummy-gummy yang based on gelatin itu bentuknya mirip gitu. Ya tampon ya. Jadi ada untuk apa monlinya, periodnya wanita kan ada ya menggunakan tampon, tapi bukan tampon ini ya. Ini dia mengikuti bentuk tampon. Ya, yang jadi diinsertkan. Jadi atau bentuknya seperti ini. Tapi kalau base apa makrogol atau lipid yang contohnya kayak theobroma nih saya yakin nih yang yellowish seperti ini theobroma. Kakao kalau yang putih opak ini ya PEG. Ya, mungkin polimer yang lainnya. Jadi yang di atas ini terlihat seperti jelly-jelly gitu gummy itu terbuat dari glycerin gelatin. Nah, kita lihat dari sisi fisiologi rektal ya, saya yakin mudah-mudahan kan masih ingat lah ya, anatomi fisiologi manusia semester berapa? Tahun pertama bukannya semester berapa ini? 1 ya. Nah, jadi untuk bagian rektal ya, kalau karena kita fokusnya di rektal, maka kalian betul-betul ulik-ulik atau buka gitu referensi rektal gitu. Nah, ini untuk yang dewasa lah ya, ukuran dewasa, rektumnya, area rektum itu. Ini kan kolon, ya, tiba area sini udah area rektumnya. Itu 15 sampai 20. Jadi variansnya plus minus 5 cm lah, tiap orang beda. Ya. Kemudian, tapi secara umum, kondisi cairan ya di dalam rektum ini itu nggak banyak. Tentunya make sense lah, tidak banyak. Ya nggak mungkin banyak juga. Kalau banyak nanti bocor-bocor, ya kita repot ya. Jadi nggak mungkin bisa menampung banyak cairan tentunya. Ya seperti pelumas saja lah area
apa rektum ini rektal ya 2 sampai 3 mili, dan tentu tidak ada kapasitas buffer seperti sebagaimana di intestin ya. Intestin banyak enzim butuh spesifik pH ya, jadi eh, ada sistem buffer di situ penyangga. Tapi kalau di kolon, sorry, rektal kan udah hulunya lah, hilir, sorry, hilir ya udah mau keluar aja pembuangan, jadi nggak ada alasan untuk buffering sistem di situ. pH-nya ya netral seperti cairan tubuh ya. Kemudian karena kondisinya tidak ada buffering sistem dan netral pH, jadi kalau obat-obat yang punya kemampuan ya kayak asam lemah, basa lemah gitu, tentu dia bisa mengubah ya. Dan ini catatannya low surface area. Jadi ini jadi PR kalau memang targetnya mau sistemik. Ini juga fecal content, tapi bisa antisipasi dari protokol penggunaan, pastikan dikeluarin dulu ya fesesnya. Dan kalau motility rektum ya balik lagi karena kondisi ini juga menjadi larangan kalau kondisi lagi diare atau kondisi tertentu gitu, terjadi motilitas yang tinggi, tidak diperkenankan. Ya, sia-sia jadi. Nah, melihat dari struktur ini kan kalian tahu lah ini ya blood vessel ya, terlihat sini blood vesselnya ada dua jalur, sini jalur sini dan jalur ini. Nah, kita lihat ininya legend. Nah, untuk yang 1, 3, 5, 6 ya, sedangkan 2 dan 4. Nah, ini ada perbedaan. Jadi ternyata ketika ketika kita pelajari fisiologinya rektal, ternyata ada dua eh, saluran ya, apa istilahnya ya, dua aliran lah ya, kayak aliran sungai seperti itu. Tapi ini kan bloodstream. Bloodstreamnya itu yang selain 2 dan 4 ya nanti yang dari 5 6 terus akan lewat jalur 1 ya, jalur 1 lah ya. Jalur 1 ini akan pergi langsung eh, ke jantung ya. Kalau pergi ke jantung bakal di metabolisme nggak? Nasibnya aman nggak dari metabolisme kalau via jalur 1? Halo, bisa ada orang? Jalur 1 aman nggak dari metabolisme? First pass efek itu. Cek, saya masih connect kan ya ini? Masih Ibu. Mm-mm. Jalur 1 gimana? Bebas dari first pass nggak? Kalau langsung ke jantung. Halo? Oh, udah jawaban. Oh, aman Bu, sepertinya, sepertinya, sepertinya yang yakin. Ini ada 2 yang yakin. Kayak aman ya pastinya. Jadi kan definisi first pass metabolism ya. Jadi namanya first pass. Jadi ketika dia lewat dari barier mukosa atau barier epitelial lalu masuk ke bloodstream terus langsung ketemu hati kan, itu artinya first ya, itu pertama kali dia lewat kemudian langsung metabolisme. Tapi kalau yang jalur 1 dia kan ke jantung. Jantung kan kerjaannya bukan metabolisme gitu ya, tapi jantung kerjanya apa? Pompa darah kan ke seluruh tubuh. Nah, artinya sangat strategis, sangat pas gitu kalau mau tujuannya sistemik. Ya, kalau di jalur 2 ini jalurnya masuk ke hati. Nah, padahal tadi kan tujuan rektal kan untuk overcome kasus-kasus yang first pass metabolisme. Ya, that's why ini jadi critical juga menjadi protokol penggunaan bahwa supo ini ya diinsertkan tidak
begitu dalam. Artinya kalau didorong dalam, maka supo ini akan berada di posisi atas, ya. Dia akan ketemu si nomor 2 dan 4. 2 4 itu superior hemorrhoidal vein dan inferior mesenteric vein. Dan jadi nasibnya ya sama aja kayak oral gitu ya, akan masuk ke hati. Tapi kalau ditempatkan pas ya, tidak terlalu dalam, tidak terlalu pinggir juga. Kalau kepinggiran akibatnya apa nih? Apa yang terjadi kalau letak si supo ini malah di sini? Maka terjadi apa tadi? Potensi apa? Ya, betul, kebocoran, leakage ya. Jadi makanya tidak terlalu atas, tidak ke bawah banget gitu ya. Tidak terlalu menjorok ke dalam ataupun terlalu tidak dorong gitu ya. Jadi harus di tengah-tengah. Maka posisinya di tengah gitu ya. Jadi bisa ditargetkan untuk sistemik. Tapi kalau kasusnya tidak untuk sistemik ya it's okay. Terutama apalagi inflamasinya di daerah mana gitu ya. Misalkan area yang agak di atas ya dorong aja ke atas gitu ya. Atau infeksi gitu ya nggak masalah. As far kalau dia lokal nggak peduli posisi ya asal jangan terlalu ke tepi aja. Nanti kan bocor keluar ya. Gitu. Nah, ketika memformula, tadi saya udah keluarin keyword-keyword ya, hal-hal yang penting. Nah, jadi ketika memformulasikan suatu obat ke bentuk supo, maka first step, nah, putuskan, ya, target terapinya mau lokal atau sistemik. Ya, tadi karena udah bisa menentukan orientasinya. Kemudian target lokasinya mau di mana lubangnya, rektal, vaginal, atau uretral, atau antara rektal vaginal gitu ya nanti disesuaikan. Kemudian tipe obat yang rilis dari suponya, basis suponya, ya mau cepat lepasnya atau perlahan-lahan. Ini tergantung ya. Nah, dengan seperti ini kalian bisa merumuskan formulanya. Kalau dia harus cepat lepas itu gimana strateginya, kalau lambat gimana strateginya. Nah, kalau untuk lokal catatan ya kalau terapinya hanya untuk area lubang, apakah rektal atau vaginal, maka pastikan obat yang kalian gunakan itu memang bukan tipe yang non-absorbable drug ya, bukan tipe yang diabsorpsi lewat rute rektal atau transmukosa seperti itu ya. Seperti kalian masih ingat gak kuliah dari saya bukal ya, bukal masih ingat ya. Itu kan catatannya bukal kan mainnya di mukosa juga sama gitu ya dengan di rektal ini. Sama halnya juga untuk basisnya yang kalian pakai juga tidak mensupport diabsorpsi. Sehingga tidak ada yang lepas gitu ya. Si obatnya itu nggak ada yang kabur ke bloodstream. Karena memang targetnya lokal ya udah bagaimana caranya agar si obat itu dia terakumulasi di lubang itu saja. Ya, di vaginal atau uretral atau rektal ya tidak pergi ke bloodstream. Kalau pergi ya ya balik lagi gitu ya. Total obatnya jadinya tidak tercapai gitu ya. Kemudian should melt within dalam kurun waktu 4 sampai 6 jam. Nah, kenapa ini cukup panjang ya? Kembali lagi biasanya untuk terapi lokal ya dikehendaki itu kontaknya lama gitu ya. Relatif lama agar ya balik lagi misalkan ada inflamasi ya obatnya bisa langsung kontak di area inflamasi itu perlahan-lahan diterapinya sama ya, masih ingat kan mata kuliah juga buka lagi ya ada video ya system release obat ini acyclovir ya itu kan juga upaya untuk bisa stay lama ya di daerah mukosa ya untuk melawan virus yang
eh, replikasinya di daerah mukosa itu. Nah, kalau sistemik tentu akan berbeda ya. Bagaimana caranya ya kita harus membuat formula itu support untuk proses absorpsi. Nah, dan biasanya ini tadi ya obat-obat yang dipakai itu karena ini alternatif oral, maka ya mostly ya kalau dia bermasalah dengan first pass metabolism ya perginya ke jalur supo. Tapi kalau misalkan nggak ada problem ya nggak usah lah buat supo, ngapain juga repot-repot gitu ya, lebih mahal lagi. Ya mending kalian buat tablet aja atau kapsul ya, atau mau buat sediaan sirup ya nggak ada masalah gitu. Jadi eh, ini hasil sisa-sisanya lah ya, tanda kutip sisa artinya obat-obat yang udah nggak bisa di apa bermasalah lah kalau kalian formulain untuk jalur upstream alias jalur atas gitu lewat oral itu nggak bisa ya kalian bisa ke supo. Tapi kalau dia fine aja ya nggak perlulah ke supo gitu. Kemudian dipastikan ya kalau memang dia udah memenuhi ini bisa diabsorpsi, dia mengalami first pass metabolism, pastikan si obatnya ini ya mudah terdispersi ataupun larut. Nah, ini balik lagi sih pilihannya, pilihan si basis ya. Jadi basis itu banyak ya, bisa dimodifikasi, bukan modifikasi, di combine gitu ya, kalian bisa pilih. Nah, particle size should be less. Jadi prinsipnya kalau kalian buat suspensi, ingat kan concernnya di mana? Ya di particle size, reasonnya udah jelas. Nah, kalau kalian buat sistem dispersi pada suponya, jadi si obat tidak terlarut dalam basis supo, maka concernnya sama seperti kita buat suspensi. Jadi penerapannya itu apply-nya sama. Gitu ya. Jadi kalian jangan pikirannya tuh terkotak-kotak. Oh, saya belajar suspensi, ada prinsip-prinsip yang global yang bisa di-apply untuk many system terus kalian nggak pakai itu kan belum ini ya belum lihai apa ya istilahnya ya belum kalau orang yang menari itu apa belum lincah ya seperti itu ya. Jadi penerapannya sama as far as disperse system ya prinsipnya sama ya. Disperse systemnya partikel ya, jadi ada disperse system yang kayak emulsi itu prinsipnya beda lagi ya. Water soluble drug ya, ini ingat ini untuk sistemik. Jadi ada catatan obat-obat yang sifatnya hidrofilik ya akan sangat direkomendasikan atau bahkan ya intent apa pakai saja gitu ya yang basisnya oil atau lipid. Nah, ini balik lagi tadi. Karena sistemik ini diupayakan si obat itu as soon as asap lah ya, asap as soon as possible diabsorpsi. Nah, sehingga jangan sampai adanya ini obat itu ketahan sama basisnya. Jadi maka akan sangat baik kalau sifatnya kontras. Jadi tidak ada like or apa like and dislike gitu ya prinsipnya. Jadi afinitasnya itu plus atau tidak sama sekali ya dengan basisnya sehingga dia cepat lepas. Oke. eh ini komponen formula dan ini tidak by default kalian pakai semua ya tergantung tadi considernya dalam memformula ya apakah lokal, sistemik, terus tergantung basisnya ya tentu ada active compound basis terus nanti tergantung dari kondisi basisnya apakah yang ada yang rentan terhadap oksidasi ya kalian pakai kalau enggak ya enggak usah. Terus preservatif nih ya. Jadi preservatif kita pakai selama apa? Kita butuh preservatif selama di formula kita mengandung apa? Mengandung air, betul ya, preservatif. Karena ya mikroba itu tumbuh ya karena ada air. Jadi kalau misalkan oil base ya nggak perlu pakai preservatif ya cukup tadi kalau memang rentan oksidasi ya pakai antioksidan. Ya, jadi seperti nanti saya tunjukkan tipe basisnya mana yang mengandung air. Nah, ini absorption enhancer ya. Jadi kalau hanya lokal ya kalian nggak perlu ambil ini, pieces ini ya, piece ini nggak perlu.
Ya, tapi kalau memang targetnya sistemik ya kalian gunakan cari peningkatnya dari golongan surfaktan atau golongan eh, senyawa lain yang bisa meningkatkan penetrasi lewat mukosanya ya. Nah, ini basis support dan ini desirable ya. Jadi properti yang ideal lah gitu ya istilahnya untuk supo itu mulai dari apa? Ya, kalau dia follow-nya sistem melting ya dia bisa melt pada suhu tubuh tentunya ya karena yang di lingkungannya ya lingkungan suhu tubuh. Terus kalau dia jalur larut, ya larut ya melarut basisnya ya bisa larut di cairan tubuh yang sedikit itu tuh 1 sampai berapa tadi 2 sampai 3 ya. Kemudian tentunya si basis itu balik lagi dia tidak menahan ya, tidak menahan, tidak membuat kompleks apalagi ya terhadap medikamen alias API. Kemudian si basis yang kita pakai pastinya tentu pasca dicetak ataupun ya pasca dicetak lah ya. Dia bentuknya bertahan gitu, jangan sampai dia jadi bubar gitu. Habis keluar dari cetak kayak kita main pasir gitu kan. Pasir dicetak terus kalau kena senggol udah bubar, tidak seperti itu. Tentunya non toksik ya, non iritan terhadap glukosa, stabilitas baik, compatible tentunya ini in general study above. Ya, jadi kalau ini kan kalian ketika preparasi ya, ketika preparasi itu kan melelehkan ya, melelehkan entah itu lipidnya atau polimer kalau yang pakai PEG, eh, tentunya menggunakan suhu di atas ya, entah itu 2 derajat atau 5 derajat, pasti di atas suhu meltingnya ya. Dan itu harus dipastikan si basisnya itu tidak punya sensitivitas terhadap suhu lah gitu ya, tidak terdegradasi. Nah, karena supo harus dibentuk, maka ya tentunya harus mudah dibentuk ya, pakai torpedo, bentuk avivum tadi ya. Should not adhere to the mold ya, kalaupun dia menempel kita udah tahu alternatifnya ya dengan melapisi cetakan dengan apa kalian pakai apa di lab ngelapisin cetakan supaya nggak lengket pakai apa? Pakai parafin ya, sejenis itu ya. Yes. Nah, non-reaktif kompatibel ya, in general seperti itu. Nah, ini propertinya. Maka kalian ketika ngulik-ngulik ROE gitu, nyari basis supo, ya cek itu karakternya. Jadi baca ya apa yang diinfokan di ROE terkait dengan parameter-parameter ini. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ya. In general, exist di pasar maupun sering dipakai. Tipe basis supo, satu fatty alias basis lemak, Theobroma kakao atau Theobroma oil istilahnya atau cocoa butter. Nah, ini organik murni nature ya dari alam sehingga eh, apa namanya? Karakternya pun ya persis kayak coklat yang kalian makan. Aromanya, wanginya gitu. Warnanya kayak seperti coklat putih ini ya. Jadi lemaknya ini berupa yellowish gitu lah. Ya, white yellowish. Sehingga eh, kalau tidak diamankan dari jangkauan anak-anak, ya supo yang berbasis ini itu bisa dimakan. Resikonya itu. Nah, tapi back to formula ya. Jadi preparationnya itu yang perlu kalian aware seperti itu. Eh, Sensitivitasnya ya terhadap oksidasi karena dia campuran triglycerides yang jenuh dan tak jenuh ya masih tinggi sehingga attack sama radikalnya lumayan rentan. Dan ini melting point-nya di antara 30 sampai 35 ya. Jadi ini cukup eh,
ini ya, kalau suhu ya lumayan jauh 30 ke 37, maka kalian PR-nya kalau pakai teobroma itu harus dikasih excipient untuk meningkatkan titik leleh ya, karena dia di bawah suhu tubuh. Kalau seperti ini kan tidak mungkin ya, makanya dinaikkan dikit. Eh, Kemudian ini tidak memiliki emulsifier atau kemampuan mendispersi ya, ataupun mengemulsikan atau layaknya seperti surfaktan lah ya. Jadi eh, nanti kalau efeknya ya, keberterimaan air ataupun bagian hidrofilik itu akan lemah di sini. Ya, jadi misalkan kalian nanti mau menargetkan sistemik itu, kemudian menggunakan basis teobroma kakao, maka perhatikan proses lepasnya obat. Ya, karena kalau sifat basisnya ekstrim lipid gitu, hidrofob, sedangkan lingkungannya hidrofilik kan dia nggak mau bersatu. Ya, maka perlu ada jembatan yang namanya emulsifier. Ya, sehingga cairan rektal itu bisa masuk ya, bercampur dengan basis lipid ini. Nah, kalau tujuannya tadi ya untuk segera apa namanya diabsorpsi. Nah, kalau gitu kalian PR-nya nanti ya tambah tadi absorption enhancer surfaktan. Tapi kalau lokal ya nggak masalah. Ya, lokal itu nanti si basis ini dia melt perlahan ya. Kemudian nanti kan lama-lama terjadi percampuran tuh di sekitar di dalam itu ya. Karena ada proses apa kan muscle ya kayak shrink seperti itulah. Ada kayak perasan kayak gitu. Jadi nanti area lokalnya akan terpapar kan obat-obat yang terdisperse di basis ini. Jadi itu lokal nggak ada masalah. Tapi kalau yang targetnya sistemik, ya tadi PR-nya ya, nambahin excipient. Nah, ini incompatible, ya perlu kalian lihat. Ya. Nah, kelemahan si theobroma ini juga jadi concern gitu. Kalau kita mau menggunakan lipid yang betul-betul organik seperti itu. Ya, jadi persoalan polimorfism, dia lengket, kemudian ini loss of new point tadi kan rendah ya, dia itu mulai melembek gitu atau meleleh itu kan rendah. Melting point reduction, jadi dia berubah, bisa berubah melting pointnya tergantung dari kristal yang terbentuk. Nanti ada penjabarannya ya. Kemudian rancidity ya ketengikan karena tadi oksidasi. Nah, tadi karena tidak punya kapasitas emulsification atau tidak ada emulsifier part of that si lipid itu, maka ya tentu poor water absorbing capacity. Jadi sorry, apa air atau cairan rektal ya itu tidak bisa berpenetrasi atau masuk gitu ya atau bercampur eh, dengan ya basisnya ya sehingga akan menyulitkan ya obat itu untuk segera lepas atau segera terlarut misalkan dia kalau dalam bentuk terdispersi. Potensi leakage ya kebocoran ya ini relatif sih. Nah untuk lihat polimorfisme ini, oke. Nah polimorfismenya itu karena komposisi tadi ya karena dia memang lemah alam, tidak terselektif, tidak ya maksudnya ya ya seperti itu apa adanya, dia masih banyak porsi apa lemak tidak jenuh. Ditambah lagi polimorfism ini akan terjadi karena pengaruh proses ya. Jadi contohnya proses dalam meleburkan atau dipanaskan seperti itu, ya dua kondisi yang berbeda ini bisa menghasilkan kristal yang berbeda dan juga proses pendinginan yang cepat atau dadakan gitu ya ataupun perlahan. Jadi yang baik ya secara gentle gitu menghandle cocoa butter itu eh, dilelehkan itu suhunya kurang dari 36 ya. Dan ketika kalian
itu tuangkan leburannya ke cetakan, kemudian didinginkan tuh perlahan, nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya masuk kulkas, itu nggak bisa. Jadi harus perlahan sehingga kristalnya yang terbentuk itu bentuk kristal yang stabil dan melting point-nya normal sesuai dengan reference tadi. Tapi kalau kalian perlakukan seperti ini, yang kalian nggak kontrol suhu penanas atau hot plate-nya lebih dari 36, kemudian habis kalian tuang nggak sabar langsung masuk pendingin, maka akan terbentuk kristal yang tidak stabil baik itu gamma maupun alfa. Ya ini kalian bisa lihat, ini 18 degree, 20 degree melt-nya kebayang ya. Meski di suhu ruang 25 ya tetap aja cair, kental aja ntar. Ya. Ditambah lagi kalau dia si gamma ataupun alfa ini yang mereka bisa bertukar, dia berubah tadinya gamma jadi alfa, alfa jadi gamma. Ya ini ya. Maka sedikit apa ya, kritikal lah kalau pakai aqua butter. Ya. Nah karena itu em, apa prefer itu substitusi apa substitut ya synthetic fat dengan di up gitu ya propertinya yang tadinya mudah oksidasi ini resisten. Yang tadinya tidak ada emulsifier jadinya good emulsifying. Water absorpsinya naik. Yang tadinya lengket-lengket ini jadi tidak no mold lubrikan. Ya, jadi inilah di up lah propertinya. Namun kelemahannya, nah ini dia sensitif juga nih kalau coolnya terlalu cepat jadi brittle, jadi bisa pecah atau retak-retak. Dan dari sisi apa viskositasan lipidnya ini ketika jadi leburan itu sangat encer ya, relatif encer sehingga masalahnya di mana? Ingat, kalau akan bermasalah kalau dalam sistem dispersi. Masih ingat kunci dari suspensi itu supaya tidak terjadi sedimentasi kan ya? Hukum Stokes. Nah, ini kan juga sama, akan sangat lucu dan tidak ideal gitu ya. Suponya, zat aktifnya itu numpuk di bawah gitu. Tidak homogen di seluruh batang tubuh supo. Jadi powdernya numpuk di bawah. Jadi kan akan merusak supo itu sendiri. Ya, karena itu ini jadi masalah ini. Eh, apa lipidnya encer, maka perlu di-combine ya peningkat viscosity pada lipid ya entah combine lipid ya kalau secara ya bermasalahnya kalau suspensi ya zat aktifnya terdispersi tapi kalau dia larut lipid ya nggak ada masalah. Nah ini contoh merek-merek yang ada ya What Type Salt, Fatty Base atau namanya ya Fatty Blend kalian nanti bisa baca sendiri ya properti-propertinya ya sampai supposed base F jadi mungkin kalau di industri banyak pakai ini kayaknya nih. Ya udah pellet supo base melting point-nya sekian kemudian good chemical oh ini apa ya little tendency for oxidation and physical stability mungkin atau yang supposed blend kali ya. Fatty blood rigid resistant oh ya supposed blend ya resistant oxidation ada emulsifying-nya excellent mold ya mungkin di sini supposed blend. Oke, nah sekarang yang hydrophilic base itu yang pertama kita lihat yang basisnya gabungan gliserin gelatin ketika kita menyiapkan ya kalau kalian mau buat gelato kalau ada yang mau ya itu dari apa gelatin ya kemudian dengan gliserin plus air. Nah, basis yang seperti ini excipientnya tambahannya apa tadi ya preservatif ya. Nah, maka appearance-nya atau karakternya yang kalian lihat di gambar itu kan kayak gummy gel lembut gitu ya. Ya. Dan ini suitable untuk fisiologisnya vaginal dan ditujukan untuk slowly dissolve di mukosa dan lebih ke lokal ya, lokal targeting. Karena ya kondisi fisiologinya vaginal itu beda dengan rektal. Kalau rektal kan ada pembuluh darah yang banyak dan besar gitu, bisa menuju jantung. Jadi kalau ini enggak kaya dengan mukosa, jadi hanya untuk lokal.
lokal. Eh, ya, ini relatif ya kalau di industrial semuanya udah di engineering lah untuk mudah. Kemudian ini untuk catatan ya bahwa hydrophilic base ya hydrophilic base baik itu gliserin gelatin nanti ada yang udah kalian pakai di lab mungkin makrogol atau alias PEG itu yang namanya hydrophilic base dia punya eh, apa ya desire bukan desire atau hasrat bukan karakternya lah ya karakternya hidrofilik base basis itu tuh selalu mau narik air terus gitu. Nah itu bahayanya kalau kita aplikasikan ke mukosa ya jadi cairan di apa water contentnya mukosa tuh akan ditarik sama si basis akhirnya kan mukosanya kering. Ya, kalau mukosa kering kan jadinya inflamasi, iritasi. Nah, itu tidak diinginkan terjadi kalau kita pakai hydrophilic base. That's why ini jadi protokol wajib juga. Ya, mungkin yang eh, apa yang membuat label ya atau kemasan atau cara pakai untuk sediaan suponya, maka penting ketika kalian buat produknya base PEG atau nanti mau based on glycerin gelatin itu kalian harus tuliskan aturannya bahwa sebelum dipakai, maka ovulanya atau suponya harus dibasahkan dulu gitu ya, pakai air minum biasanya, air bersih, air minum dibasahkan baru setelah itu diaplikasikan atau diinsertkan. Ya, guna tadi mencegah kekeringan ya air pada mukosa. Oke. Nah, kalau ini ya beberapa catatan untuk gliserin gelatin itu sangat higroskopis ya. That's why nanti kemasannya, penyimpanannya harus kedap. Nah, ini ya bacterial growth support ya karena itu harus ada preservatif. Dan kalau zat aktifnya berupa protein ini tidak cocok ya karena tidak akan bisa dirilis, bisa mereka bentuk kompleks atau interaksi itu tidak bisa. Nah, ini yang makrogol tadi, polyethylene glycol, the rule-nya juga sama ya, bahwa dia harus dilembabkan dulu sebelum diinsertkan. Dan mekanismenya juga sama, slow dissolve ya dalam cairan. Dan kalian bisa bacalah di sini ya, lebih dan kurangnya. Nah, ini faktor penting yang sudah saya jelaskan di awal ya bahwa uh, anticipating drug release from the base. Jadi kalau memang ditargetkan untuk sistemik, maka diusahakan atau direkayasa lah bahwa drug itu bisa cepat rilisnya dan cepat diabsorpsi. Ya tadi udah tahu ya strateginya. Nah untuk lipophilic drug in fatty suppository base, nah ini ya tadi kalau targetnya sistemik, ya contoh kasusnya hydrophilic drug ya larut air dissolve in water atau kecenderungan larut air maka pakainya fatty drug fatty base maksudnya. Nah, tapi kalau seperti ini ya balik lagi kalau obat itu punya afinitas yang tinggi, artinya dia larut dalam basis, ya kan dia suka nih kan lipid suka lipid kan. Maka tentu jangan harapkan dia lepas dari basisnya itu cepat. Maka intentionnya ini lebih ke lokal gitu ya. Jadi dia bisa stay lama di situ. Dan water soluble salt. Jadi water soluble salt ingat di di target bukal ya obat-obat yang tipenya untuk garam ataupun terionisasi itu tidak bisa ditargetkan lokal ini sistemik karena dia tidak bisa punya kemampuan transmukosa ya jadi kalian harus pikirkan itu water soluble base ya contohnya PEG tadi ya sudah eh, ada banyak catatannya termasuk juga particle size dan degree ionisasi ini juga harus dipahami. Hati-hati untuk obat-obat yang tipenya rada slightly acid, slightly basic. Ingat bahwa si lingkungan apa
rektal itu 7,4 kan ya. Jadi akan terionisasi untuk yang relatif untuk weekly acidic drug ya, karena lingkungan 7,4 kan relatif a bit base ya, basic itu. Jadi kemungkinan bisa terjadi ionisasi. Tapi kalau basic ketemu basic sih nggak masalah. Ya, ini kalian juga pertimbangkan lokal atau sistemiknya ya. Ya, it's likely. Tapi di sini disampaikan rektal mucus itu slightly alkaline pH. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan juga ya ini ya. Untuk obat yang slightly alkaline pH, ya tadi ya sama ya, alkaline ke weekly acidic drug ya. Tidak hanya si cairannya, tapi mukosanya juga ya. Jadi yang resiko itu yang acidic ya, karena acidic ketemu alkalin atau basic ya. Jadi potensi ionisasi. Nah, ini problem-problemnya ya, yang tadi sudah secara umum juga sudah termention. Untuk water in suppository, ya, sebagaimana kalian tahu bahwa supo itu harus firm bentuknya. Jadi kalau banyak kandungan air, tentu kan nanti jadinya semi solid ya, nggak bisa nggak bentuk. Jadi nggak bisa itu kandungannya tinggi. Dan lagi pula tadi kalau ada kandungan air, konsekuensinya bakteri contamination, ya, tapi bisa di overcome dengan preservatif, hygroscopicity tadi sudah, itu general, viscosity, balik lagi ya, proses sedimentasi, brittleness, tergantung tipenya, dan proses cooling ya. Untuk density semuanya ya, tampil itu. Ya, density, ingat konsep suspensi ya, posisi obat yang terdispersi. Lubrication ini tidak jadi big masalah, bisa di overcome ya dengan lubrikan. Nah, ini mungkin volume contraction. Jadi volume contraction ini mungkin saya kira kalian melihat fenomena inilah. Ya, ketika proses solidification itu kalian kan ngepor, itu kan penuh ya di awal ya. Nuangin leburannya kan penuh sampai batas atas cetakan. Tapi ketika memadat agak jadinya kok agak turun atau nggak penuh gitu. Itu yang artinya volume contraction. That's why ketika kalian melakukan mencetak supo itu jangan pas-pas di lehernya cetakan, tapi dibuat meluber seperti itu sampai luber gitu ya. Tapi jangan berlebihan juga luberannya. Guna untuk ini kalau dia agak turun nanti kan luberannya bisa menutupi gitu ya. Nah, dalam hitungan-hitungan, nah ini yang saya ajarkan ataupun yang nggak ketemu saya tuangkan di buku apa namanya buku lab, buku apa praktikum ya. Ketika menghitung dosisnya itu tidak seperti dosis cara hitung di suspensi sirup gitu ya, based on total volume atau total weight gitu ya. Tapi ini harus berbasis volume volume cetakan ya, target volume karena dia harus mengisi ruang ya. Sehingga nanti harus dipertimbangkan zat aktif itu mengisi ruang cetakan itu berapa persen, selebihnya itu untuk basis. Nah, itu perlu ada dose replacement, need adjustment, perlu disesuaikan. Sehingga dalam satuan unit supo itu dosisnya jelas ya, satu supo itu pasti mengandung sekian obat dan the rest-nya adalah basis atau excipient. Ya, Rencidity tadi ketingkan udah ya. Ini metode pembuatannya, tapi ini sangat old sekali dan sudah tidak dipakai ya. Tipenya kayak kita buat adonan lah ya, terus dicetak. Nah, terus kalau yang ini compression molding itu juga sebenarnya masih bisa dipakai, tapi udah nggak populer ya, cukup lama. Konsepnya kayak bikin cake juga ya. Ini jadi massa yang semi padat seperti itu, like pasta atau yang ya kayak adonan juga, terus ini ada piston ditekan, terus ini masuk ke cetakan gitu ya. Jadi tidak ada proses peleburan di sini ya, compression molding ini tidak ada peleburan. Nah, yang sering itu ya fusion ini yang kalian lakukan di lab juga ya. Fusion itu gambarnya. Gambarnya kok hilang satu ya? Nggak muncul di sini gambarnya. Oke.
Jadi ini di leburan ya, di proses penuangan nomor 1. Kemudian ini kalian terlihat ya, ngeporingnya itu lebih, sehingga saat memadat itu dia nggak sampai ke bawah banget, masih di atas ya. Tinggal nanti sebelum dibuka ya kalian bersihkan dulu, di-cut atasnya, clean, terus itu kalian buka. Hasilnya pas gitu ya, tidak turun gitu, misalnya nggak penuh sampai 100% ya. Jadi ini udah sesuai. Nah, ini metodenya scale, lab scale ya. Jadi kalau industri nggak begini, kebayang 1 juta harus buka seperti ini lah. Jadi sangat melelahkan. Nanti kita lihat ada videonya. Ini kemasannya, kemasan primer, sekunder gitu ya. Guna untuk tadi tetap menjaga kedapnya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, videonya nggak ada apa yang berbicara, tapi kalian lihat aja eh, visualisasinya. Tuh, coba. Jadi di sini ya diinjekkan dokumennya langsung. Ini kemasan primer sekaligus cetakannya ya. Jadi seperti apa pada tablet itu strip di luar kulit ya. Dan sekaligus nanti di label atau di printing ya. Jadi satu alur aja terintegrasi. Ya. Itu ya. Eh, Terkait dengan proses pembuatannya skala industri. Nah, ini untuk quality control ya lebih kurang kita bisa ikuti apa yang ada di Farmakope ataupun untuk standar di industri mereka akan ikuti form ini lebih kurang. Dan kalian juga di lab bisa lakukan karakterisasi yang sama ya, karakterisasi fisiknya, appearance-nya kalian bisa ikuti. Selebihnya kalian bisa ukur ya bobotnya atau volumenya. Oh, ya, dan termasuk juga waktu melelehnya ya, atau kekerasan seperti itu. Oke, baik. Kayaknya udah selesai. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Permisi Bu. Ya? Mohon maaf, presensinya masih dibuka nggak ya Bu? Tadi belum sempat. Oh, oke, oke. Ya, ini dia. Sorry, stop share. Oke, sambil menunggu presensi, ada pertanyaan? Terus sudah cukup jelas? Jadi itu ya semua bahan dari saya. Silakan adik-adik pelajari dan pahami. Ya. Dan dia akan dievaluasi saat UAS nanti. Ya.
Setelah ini Bu Farida ya, silakan nanti hubungin Bu Farida untuk kelas berikutnya. Eh, Tadi seorang paham terkait pemberian basis. Jadi apabila zat aktifnya lipid, berarti basisnya jangan lipid supaya cepat terserap begitu ya Bu. Ya, jadi intinya kalau memang sifat obatnya gitu ya lipid dan kalian targetnya lokal, jadi nggak tadi consideringnya targetnya mau di mana, targetnya lokal atau sistemik. Kalau targetnya sistemik, maka pastikan tidak ada afinitas yang kuat antara si obat dengan lipid. Artinya tidak, jangan sampai dia lipofilik ya dengan lipofil gitu, ataupun hidrofilik dengan hidrofil, sehingga kan dia akan lama ya lepasnya atau bebas dari basisnya. Konsepnya seperti itu kalau memang mau ditargetkan sistemik. Ya, dipilih basis yang berlawanan. Ya, tapi kalau memang untuk lokal nggak ada masalah. Jelas sampai sini? Eh, oke. Monggo yang mau bertanya. Ya, jadi intinya adik-adik harus paham targetnya mau lokal. Nanti saya nggak kasih, sebenarnya saya ada kasus itu ya. Jadi lebih kurang seperti itu kasusnya, eh, diminta untuk targetnya lokal atau sistemik. Kemudian saya akan menyuguhkan pilihan basis, ya tentunya ada basis lipid, basis hidrofilik, dan obatnya juga saya beri entah itu opsinya tadi ada lipofilik atau lipofil apa hidrofilik. Nah, kalian harus secara bijaksana gitu ya menentukan the best basis atau excipient untuk mendukung target yang saya minta gitu ya. Jadi lebih pemahaman lah ya, kalian nggak perlu ngafal. Oke, ada pertanyaan lagi? Presensinya sudah semua? Oke, kalau tidak ada, kita bisa selesai di sini ya. Oh, ya, oke. Lebih kurang, saya mohon maaf bila ada khilaf ya. Temuan terakhir dari saya, eh, tidak ada pertanyaan? 3, 2, 1. Oke. Baik, saya akhiri ya. Selamat sore adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum.